If that is a step function, and this is a unit step function, how does this connect to Laplace's of unit step function? Maybe I'm thinking too much. Maybe I should read something more subjective. Yeah, sure. Philosophy would do good. I understand it now. Oh wait, I could make a story out of this. Alright, it's been a long time. Let's try to create something. A few moments later. What the hell? My God, no. I cannot draw. Hi, I'm SpongeBob. Halo teman-teman semua, salam bagi kalian semua. Perkenalkan kembali, saya Giza Jibran dari kelas 11 di absen 10. Di sini saya akan membawakan kepada kalian cerita bergambar yang saya buat, yaitu judulnya adalah Aku Juga Makhluk Hidup dengan tema adab dan akhlak. Kenapa saya memilih judul dan tema ini? Teman-teman, kita sebagai makhluk hidup sosial, kita tidak jauh akan konflik. Kita sering melihat konflik di mana ada satu belah pihak yang coba merendahkan satu pihak lainnya. Padahal jika kita lihat kedua makhluk hidup tersebut, mereka lah tidak jauh berbeda. Aku dan engkau tidaklah jauh berbeda. Kita semua terbuat dari reaksi-reaksi kimia yang kompleks. Kita semua terdiri dari partikel-partikel yang natural. Kita semua tidak jauh berbeda. Tapi mengapa kita bisa mengoposisikan satu sama lain? Di sini kita akan membahas dengan lebih dalam. Kita mulai dari judul dan cover. Aku juga makhluk hidup. Di sini saya mengambil kondisi di mana terdapat satu makhluk hidup yang dia berasalnya itu dari eksperimen laboratorium biologi. Jadi dia itu hasil dari manipulasi DNA. Dia tidak dilahirkan secara natural. Dan dia terdampar dalam suatu padang rumput yang dipenuhi oleh hewan-hewan yang natural. Kita lihat dari back cover. Dalam dunia yang secara konstan menentukan identitas dan mendefinisikan makhluk lain, jadilah dirimu sendiri. Manusia itu tidaklah jauh berbeda dengan hewan. Keduanya memiliki moralitas kimia. Ini permainan kata dari molaritas. Keduanya terbuat dari partikel-partikel yang natural. Dari bidang dunia kuantum. Benar, kita semua terdiri dari partikel-partikel sama yang natural. Jikalau engkau berada di sepatuku, apakah engkau akan melakukan hal yang sama? Jika engkau berada di sepatuku, kau pasti akan melakukan hal yang sama. Jikalau engkau berada di sepatuku, sadarkah engkau bahwa kakimu itu cukup dalam sepatuku? Jikalau engkau berada di sepatuku, apakah kau akan sadar ukuran sepatu kita itu tidaklah jauh berbeda? Ini sedikit puisi dari saya. Jikalau kalian ingin mengoposisikan atau menjudge orang lain, kalian harus memposisikan kalian di posisi mereka. Seperti analogi kaki kalian ada di sepatu mereka. Suatu hari, terdapat suatu truk yang membawa seekor hewan yang manusia tidak pernah lihat sebelumnya. Hewan unik ini dibawa untuk diteliti lebih lanjut oleh para ilmuwan. Hewan ini berasal dari eksperimen penyatuan genetik suatu makhluk hidup dengan satu makhluk hidup lain. Dalam kehidupannya, hewan ini hanya bisa mengenali bunga dandelion, sehingga ia pun dikenal dengan nama Dandelion. Dandelion dilahirkan dari hasil eksperimen laboratorium, hasil dari manipulasi DNA. Namun, pada saat di perjalanan, suatu batu menghantam salah satu roda dari truk tersebut, sehingga kandang dandelion terlempar ke bawah padang rumput. Kandang tersebut bertuburkan dengan suatu pohon, dan tuburkan itu merusak kunci kandang dandelion. Dengan rasa penuh penasaran, dandelion perlahan keluar dari kandangnya.
Ini adalah kali pertama Dandelion melihat keindahan alam. Dandelion sangat mengaguminya. Sepertinya dalam rasa penasaran Dandelion, bukan hanya Dandelion yang merasa penasaran. Hewan lain juga penasaran dengan rupa Dandelion. Halo hewan aneh. Sepertinya kau baru di sini. Dengar sini baik-baik. Di sini kami tidak menerima hewan yang tidak natural dan tidak normal seperti engkau. Kau tidak diterima di sini. Di sini yang berkuasa adalah yang paling pintar, yang paling kuat secara tradisi, yang paling natural dari alam. Dan kau bahkan tidak memiliki sehelai bulu. Apakah kau tidak tahu siapa aku? Aku Camus, penjaga tradisi dari padang rumput ini. Halo Camus, aku Dandelion. Kenapa aku tidak diterima di sini? Apakah kalian tidak tahu? Apakah kamu tidak tahu? Aku juga hewan seperti kalian. Dengar sini dasar makhluk halus. Di alam sekitar kita ini, kita tidak menerima hewan yang tidak natural seperti engkau. Aku tidak peduli apa yang engkau lakukan. Aku mau kau sudah pergi dari esok pagi. Jika tidak... Tapi Camus, aku tidak tahu apa-apa. Siapa peduli? Kau tidak pantas bicara pada hewan sepertiku. Pada malam hari, Dandelion merasa emosional atas apa yang Camus katakan. Aku gak tahu harus gimana. Kenapa Camus itu begitu kejam? Aku bahkan tidak tahu asalku dari mana. Aku bahkan tidak tahu aku itu apa. Apa mungkin apa yang Camus katakan itu benar? Tidak mungkin. Aku tidak akan menyerah begitu saja. Apa yang Camus katakan itu salah. Tradisi itu mencampakkan makhluk hidup. Apa bedanya aku dengan mereka? Akan kubuktikan. Tradisi dan peraturan yang merendahkan satu pihak dan menguntungkan satu pihak lainnya itu salah. Keesokan paginya, Dandelion memberanikan diri untuk menemui Camus. Kenapa engkau masih di sini? Camus, tradisimu itu. Siapa engkau berani menentang peraturan dan tradisi kami? Kau bahkan bukan makhluk hidup yang natural. Dengarkan aku terlebih dahulu, Camus. Peraturan kamu itu hanya merendahkan satu pihak hewan lain, Camus. Dia membiarkan hewan yang superior mendefinisikan identitas hewan lain. Tradisimu itu hanya berpihak kepadamu saja, Camus. Peraturan itu membiarkan engkau mempermainkan dan mendefinisikan hewan lain sesuka hatimu, Camus. Apakah menurutmu itu adil? Mereka diawasi, ditahan dan dipaksa, direndah-rendahkan dan dipermainkan. Apakah menurutmu itu adil, Camus? Camus? Camus, apa yang dilakukan kamu itu tidaklah benar, Camus. Lihatlah di sekelilingmu, Camus. Banyak hewan yang menderita karena tradisi dan peraturan itu, Camus. Mereka merasakan apa yang aku rasakan. Tidak benar. Aku mohon, Camus. Lihatlah sekitarmu, Camus. Mereka memikirkan hal yang sama denganku. Peraturan itu harus diubah. Dan kamu masih bisa juga berubah, Camus, untuk menjadi lebih baik. Setelah Camus menyadari betapa banyak hewan yang mengoposisikannya, dia berlari keluar jauh dari padang rumput tersebut dan mungkin tidak akan pernah kembali. Hewan lain yang berada di padang rumput itu merasakan simpati dengan Dandelion dan mereka merasa lega akhirnya ada seekor hewan yang berani mengusulkan untuk menurunkan peraturan tersebut. Akhirnya mereka tidak merasakan tercampakkan kembali. Dandelion dapat hidup dengan tenang dan bahagia. Dandelion telah menemukan kedamaiannya dalam dunia yang mencoba menjatuhkannya dan memanipulasinya. Dandelion mampu mencari definisi dirinya sendiri. Dan aku mau kalian juga melakukan hal yang sama. Baiklah teman-teman, singkat saja storytelling yang akan saya sampaikan. Yang saya coba bawakan sini untuk kalian adalah dimana jika ada seseorang yang mencoba merendahkan kalian, mencoba mengidentifikasi kalian
tanpa faktor yang kalian terima, janganlah biarkan mereka melakukannya begitu saja. Yang berhak mendefinisikan diri kalian adalah diri kalian sendiri. Jangan biarkan makhluk lain mendefinisikan kalian. Ingat itu. Baiklah teman-teman, terima kasih bagi yang sudah mau mendengarkan. Saya akan menerima kritik, saran, apalagi interpretasi berbeda dari kalian, karena saya ingin berkembang. Saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman yang sudah mau mengkritiki saya, dan kepada Ibu Rani sebagai mentor saya ucapkan terima kasih sebesar-besarnya. Selanjutnya, mungkin kalian akan mau melihat deep dive dan proses saya membuat cerita tersebut. Selain dari itu, saya ucapkan salam bagi kalian. Dengar sini dasar kaum makhluk halus. Di sini, di batas kota ini